rekamannya bisa diakses anak-anak. Antoni ada ya? Apa? Arvin? Ir. Borneo? Ada? Damar? Dia Aulia? Kok gak ada suaranya, Rek? Koneksinya putus kan? Dia Aulia ada? Egria? Hadir. Elena? Hadir. Faiza? Hadir. Fatimatu Zahra? Hadir. Fauzan? Hadir. Fida? Hadir. Galo? Hadir. Belum? Hot Mareasi? Hadir. Lutfi? Hadir. Maulana? Hadir. Muhammad Naufan Fikri? Hadir. Belum? Hadir. Bintang? Hadir, Mister. Muhammad Dastin? Saya Pak, hadir Pak. Muhammad Iqbal? Hadir, Mister. Muhammad Kansa? Hadir. Nabila? Hadir. Ramadandi? Hadir, Mister. Rian? Hadir, Mister. Salsabila? Belum. Sarah Novia? Sakit, Sarah. Sakit? Iya. Sirin? Saya. Oke. Sydney? Hadir. Salsabila? Hadir. Muhammad Naufan Fikri? Hadir, Mister. Galo? Hadir. Galo ada ya? Ada. Dia Aulia? Damar? Borneo? Apa masih ngantri? Sebentar sambil kita cek. Oh ini dia sudah masuk. Tadi Damar masuk nggak di sesi sebelumnya? Damar nggak bisa masuk katanya passwordnya salah. Oh gitu. Oke, coba diulangi ya. Ini Borneo bisa nih. Borneo udah masuk. Baik, sambil kita tunggu Damar nggak apa-apa. Baik, setelah kita kenalan, panggil absen satu persatu walaupun belum akrab ya, semoga nanti kita segera ketemu di kelas dan bisa akrab. Sekarang saya akan memperkenalkan diri dulu. Memperkenalkan dirinya pakai ini, pakai slide online. Ini nama saya. Belum kelihatan ya? Saya belum belum share screen, lupa. Nih saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah. Oke ya? Oke. Ini nama saya. Kemudian biodatanya. Sebentar, ini agak macet bentar. Ini online soalnya, datanya online. Ini Damar masuk ini. Ini data saya. Lahir di Malang, terus saya tinggalnya di Pakis, nanti yang rumahnya daerah bisa gabung lah dengan saya. Kemudian ini media sosial yang biasa saya gunakan untuk berinteraksi dengan guru-guru, dengan siswa, maupun dengan orang-orang yang saya di berbagai daerah. Itu ya. Terus nanti targetnya kita akan menggunakan ini, YouTube.
Kan pembelajaran kita hanya 40 menit, itu 2 minggu sekali. Target kurikulum pasti nggak tercapai. Agar bisa tercapai, nanti kita bisa tunjang dengan pertemuan menggunakan streaming di YouTube. Apa isinya? Nanti kita membahas materi secara detail, terperinci, termasuk latihan soalnya. Nanti di YouTube gitu ya. Kita jadwalkan, nggak tahu kapan, bareng-bareng mulai dari 10.1 sampai 10.4. Biar seru, biar pesertanya banyak. Untuk WA saya ini, mungkin nanti ketua kelasnya boleh ngontak saya lah, kita komunikasi awal gitu ya. Terus ini tentang data diri saya. Untuk tahun 2019-2020 kemarin, saya mendapatkan tugas dari Provinsi Jawa Timur untuk membuat soal ujian akhir tingkat provinsi. Terus pernah ikut pelatihan di Pinang, Malaysia selama 2 minggu berturut-turut di sana, sampai berapa kali datang ke sana. Kemudian juga nulis berbagai buku. Ini karya yang sudah saya hasilkan. Buku yang paling kiri atas ini, itu terbitan yang kedua, itu jumlah terjualnya yang paling banyak. Kalau ini dipakai di sekolah, di internal sekolah S, ini terbitan pertama. Ini terbitan setelahnya, ada 6 yang sudah ber-ISBN. Jadi yang sudah terbit nasional itu ada 6. Kemudian, kalau di YouTube, nanti channelnya bisa dikunjungi. Ini karya-karya online saya, jadi cukup banyak jumlahnya, termasuk yang lainnya. Bahkan untuk pertemuan atau minggu-minggu ini, sejak awal tahun ajaran dimulai ini ya, agak disibukkan dengan kegiatan training Office 365, Office terbaru. Jadi hari Sabtu besok saya juga harus training dengan guru-guru di MTSN Tumpang untuk membahas itu, masalah Office 365. Kemarin di SMP BSS gitu. Itu perkenalan singkatnya, nanti kita lanjut perkenalan kalau kita sudah offline, biar kita saling kenal lebih jauh, gitu ya. Sudah mengunjungi Google Classroom saya, sudah buka-buka apa yang ada di dalamnya. Alhamdulillah. Ada berapa file yang sudah saya taruh di sana? Masih 2 ya? Masih 2 Masih file. 2, Mister. File yang pertama itu adalah modul. Modul itu isinya ini, yang saya share. Yang kedua adalah tugas yang diselesaikan hari ini. Tugas hari ini mudah sekali. Dikerjakan paling 10 menit selesai. Karena memang untuk pertemuan pertama itu paling gampang untuk gamenya. Gitu. Kalau nutut, ini nggak harus 40 menit. Mungkin beberapa menit kita ketemu, 30 menit cukup, ya cukup. Kita selesai gitu ya. Nanti baru pertemuan kedua, kita masuk kimianya. Nah, kenapa sih kita harus belajar kimia? Kalau sampai di SMP, belum mengenal kimia secara khusus. Karena itu masih digabung dengan IPA. Ada fisika, ada biologi, dan sangat sedikit kimia. Paling belajarnya cuma itu aja. Apa itu? Zat aditif. Terus sedikit masalah atom. Sedikit masalah asam basa gitu ya. Itu waktu di SMP. Dan nanti kalau sudah di SMA, sangat luas. Makanya kita perlu belajar dipisah mata pelajaran kimia dengan pelajaran yang lainnya. Mengapa kita harus belajar kimia? Karena gini, Red, kita sebagai manusia itu tidak akan pernah lepas dari namanya kimia. Mulai dari kita tidur, sampai bangun lagi, sampai tidur lagi, itu tidak akan pernah lepas dari kimia. Maksudnya apa? Tubuh kita itu adalah bahan kimia. Makanan kita adalah bahan kimia. Baju yang kita kenakan, sepatu, aksesoris lainnya, minuman, bahkan sampai udara yang kita hirup, itu sebenarnya semua adalah bahan kimia. Makanya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kimia. Tubuh kita, kulit, daging, tulang, gigi, rambut, dan sebagainya, itu semua adalah bahan kimia.
Daging kita misalnya, daging kita itu kan dikenal sebagai glikogen ya, kalau orang biologi ngomongnya. Glikogen itu unit terkecilnya adalah glukosa. Glukosa ada atom karbon, ada atom hidrogen, ada atom oksigen. Itu adalah bahan kimia. Jadi kalau kita belajar kimia nggak ada ruginya. Apalagi oksigen yang kita hirup. Jadi setiap saat kita akan selalu berhubungan dengan kimia. Namun, bahan kimia yang ada di alam semesta itu sifatnya secara umum ada dua. Ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Apa yang berbahaya? Banyak ya. Masih ingat kasusnya Jessica Wongso yang diracun Kopi cyanida. Ingat-ingat. Itu juga bahan kimia tapi yang berbahaya. Masih ingat kasusnya Novel Baswedan penyidik KPK yang Air keras. air keras. Nah, itu sama, air keras itu adalah bahan kimia yang berbahaya. Asam sulfat, asam klorida itu termasuk asam keras, air keras yang tidak boleh bersentuhan langsung dengan kulit kita. Dan nanti cara penanganannya khusus akan dibahas lebih lanjut. Itu yang berbahaya. Enggak berbahaya, jumlahnya sedikit, misalnya air, oksigen, itu kan tidak berbahaya sama sekali bagi tubuh kita kalau jumlahnya sedikit. Tapi kalau besar ya menyebabkan banjir dan sebagainya juga berbahaya. Nah itu ya, jadi bahan kimia itu nanti ada yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. Nah kemudian kenapa harus belajar kimia? Nanti kalau sampai sudah selesai kuliah, banyak profesi atau pekerjaan yang menuntut pemahaman kimia dengan tinggi, dengan baik. Misalnya apa? Kalau sampai jadi dokter, harus paham kimia dengan baik. Kalau pengen di apoteker, jadi ahli gizi, itu harus paham kimia dengan baik. Mau jadi polisi di bagian forensik, wah itu lebih lagi, harus paham kimia. Karena untuk mendeteksi orang ini meninggal karena apa, menggunakan sidik jari dan sebagainya, itu menggunakan ilmu kimia. Bahkan kemarin, kakak tingkatmu yang baru lulus, orang tuanya kan pengusaha, dia membuka pabrik baru. Nah, pabrik baru yang dibuka itu membutuhkan 50 karyawan baru. Ternyata dari 50 karyawan baru itu yang dibutuhkan dari jurusan kimia sebanyak 35 orang. Jadi sangat mendominasi. Peluang kerja orang-orang yang ahli kimia itu sangat besar. Nanoteknologi itu diperlukan orang-orang kimia. Gitu ya. Nanti Saman bekerjanya lebih baik ke arah situ, ke arah nanoteknologi. Karena di Indonesia belum banyak ahlinya. Nah, apa yang dipelajari di kimia nanti, yang dipelajari di kimia itu adalah mengenai ini. Komposisi, struktur, sifat dari materi. Sifat itu ada perubahan dan sebagainya. Kalau di SMP, Saman sudah kenal ini. Ada materi ya, materi atau zat, itu nanti dikelompokkan menjadi dua, ada zat tunggal atau zat murni, terus yang kedua nanti ada campuran. Zat murninya ada dua jenis, ada unsur, ada senyawa, ini dibahas di kelas 10, ada campuran, terdiri dari larutan, koloid, dan suspensi. Larutan dikenalkan di semester 2. Koloid dan suspensi nanti di kelas 11. Jadi ini yang dipelajari di kimia nanti. Unsur itu apa? Nanti bisa dipelajari di modul. Senyawa apa itu bisa dilihat, karena ini sangat sederhana. Nanti kita perdalam di pertemuan selanjutnya. Lah di pertemuan pertama, yang fokus utamanya apa? Yang fokus utama adalah di sini. Yaitu cara ilmuwan dalam mengembangkan ilmu kimia. Sudah ketemu fisika dan biologi kah? Sudah. Sudah. Dipelajari nggak tentang metode ilmiah? Cuma yang fisika, Pak. Fisika, Mister. Yang biologi enggak? Biologi belum. Oke. Nah, isinya sama persis. Fisika, kimia, biologi. Pertama itu masalah metode
ilmiah. Biar tidak saling tumpang tindih, untuk yang di bagian metode ilmiah, itu nanti saya hubungkan dengan kasus populer saat ini, yaitu masalah COVID-19. Tidak tumpang tindih ya, karena amanah dari kementerian, sebisa mungkin masalah COVID ini disampaikan ke anak-anak kelas 10, karena transisi dari usia SMP ke usia SMA. Kalau di biologi belum, di fisika belum, saya ambil di kimia yang masalah COVID-19 ini. Mengapa kok harus diambil? Karena nanti kasus COVID-19 itu sebenarnya bisa dideteksi, bisa dianalisis menggunakan metode ilmiah. Di mana dia muncul pertama kali, bagaimana persebarannya, bagaimana mutasinya, terus bagaimana dampak dan bahayanya, bagaimana pencegahan hingga bagaimana membuat vaksinnya itu bisa dikembangkan dengan metode ilmiah. Tapi kalau dari kimia sendiri nanti difokuskan kepada diri kita, bagaimana menjaga diri dan keluarga kita agar tidak sampai tertular COVID-19. Itu yang saya sampaikan hari ini fokusnya. Karena nanti tugas yang ada di Google Classroom itu ada hubungannya dengan COVID-19. Itu khusus mata pelajaran kimia. Nah, gini. Agar kita tidak tertular oleh COVID-19, itu ada banyak langkah yang bisa kita lakukan. Salah satunya ya ini, yaitu pembelajaran tidak harus menggunakan tatap muka langsung, tapi cukup menggunakan media online. Kenapa? Karena kalau kita tatap muka langsung, interaksi langsung dengan banyak orang, kita nggak tahu teman kita atau orang yang dekat dengan kita itu tertular apa tidak. Lah tertular itu bisa menimbulkan gejala, juga tidak menimbulkan gejala. Yang berbahaya itu jika tidak ada gejalanya. Nanti tiba-tiba dia bawa virus, ngobrol dengan kita, dropletnya keluar lewat air ludah yang keluar dikit, lewat bersin dan sebagainya, nanti bisa menular ke banyak orang. Jadi untuk menghindari itu, di SMA BSS dipilih pembelajarannya menggunakan offline. Misalkan kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Harus melengkapi diri dengan APD, alat pelindung diri. Apa aja? Banyak ya. Sekarang yang alat pelindung diri minimal adalah menggunakan masker. Gunakan masker. Masker sekarang pilihannya banyak, bentuknya banyak, motifnya juga lucu-lucu gitu ya. Tapi kita harus memilih masker mana benar-benar dapat melindungi kita dari droplet yang berterbangan di udara itu. Sebentar ada yang masuk, Sarah Novia. Nah, droplet yang tersebar di udara itu tidak bisa disaring dengan semua masker, Mbak ya. Kalau masker kain, usahakan masih ditambah lagi dengan tisu atau apa di dalamnya. Kalau kain aja, itu pori-porinya besar, masih memungkinkan bakteri itu masuk. Gitu. Tapi kalau yang masker medis kayak yang N95 dan sebagainya itu tidak perlu lagi pakai masker karena itu sudah benar-benar porinya kecil, tidak bisa dimasuki oleh bakteri maupun virus. Nah, gitu. Selain menggunakan masker, kita juga bisa menggunakan pelindung wajah atau face shield. Nah, rencana saya, kalau kita masuk sekolah, nggak ada halangan ini ya, proyek pertama yang kita buat di mata pelajaran kimia adalah membuat alat pelindung diri ini. Rencananya ada 3 yang kita buat. Apa aja? Yang pertama kita buat face shield. Bahannya murah, mudah bisa dari barang bekas. Apa? Kalau sampean punya plastik, botol plastik, bekas minuman bersoda yang ukuran 1 liter atau 1,5 liter, itu nanti bisa digunakan sebagai bahan membuat face shield daripada beli, maksudnya gitu ya. Yang kedua, saya ingin membuat desinfektan mandiri sebenarnya. Yang ketiga, kita bisa membuat sanitizer mandiri. Karena apa? Kemarin, waktu awal-awal bulan Juni-Juli itu, banyak sekali orang yang pesan ke saya untuk hand sanitizer itu. Ada yang pesan sampai 50 liter, 30 liter.
Bahkan yang di SMA BSS, yang di depan sekolah itu ya, yang warna hijau itu yang buat juga saya. Kualitasnya juga lumayan. Jadi nanti anak-anak harus bisa membuat kayak gitu, dimanfaatkan di rumah. Untuk desinfektan, itu bahan yang kita gunakan mudah didapat. Mau tahu nggak bahannya? Nanti bisa dipakai untuk ngepel, nyemprot pagar, nyemprot tembok, dan sebagainya. Bahannya gampang kok. Yang pertama adalah karbol. Karbol yang biasa dipakai untuk ngepel lantai. Yang kedua, itu menggunakan pemutih baju. Bisa Baiklin atau yang lainnya. Kalau karbolnya bisa menggunakan Wipol dan sebagainya. Nanti cara membuatnya, 1 liter pemutih, 1 liter karbol dicampur dengan air hingga volumenya 33 liter. Itu ya. Dibuat bercampur sempurna, itu nanti bisa dipakai ngepel dan sebagainya, itu bisa membunuh bakteri. Catatan utamanya 1, desinfektan tidak boleh kena wajah atau kulit secara langsung. Karena apa? Ini bisa menyebabkan iritasi. Di dalam pemutih itu ada bleaching agent, bahan pemutih utama, natrium hipoklorit. Kalau ketemu dengan karbon, itu bisa bereaksi menghasilkan gas. Gasnya adalah gas klorin. Gas klorin itu tidak berwarna, tapi berbau menyengat. Sifatnya beracun. Kalau nanti terhirup itu, kita bisa pusing hingga pingsan. Jadi kalau ada penyemprotan dengan desinfektan, usahakan menghindar dan gunakan masker. Kalau terlanjur terhirup, bagaimana penanganannya? Minumlah susu atau air putih sebanyak-banyaknya. Itu akan mengurangi efek dari keracunan gas klorin. Nggak sampai pingsan nanti begitu. Kadang-kadang di perumahan kita itu ada warga, Pak RT, Pak RW dari kelurahan gitu tiba-tiba datang gitu kan ya, nyemprot. Kita tidak siap. Nah kalau nggak siap berarti segera nanti minum susu atau minum air putih sebanyak-banyaknya. Kan nggak keracunan klorin. Itu yang desinfektan. Lah yang ketiga, ini masalah hand sanitizer. Hand sanitizer itu ada 2 jenis, ada yang spray, cair, ada yang gel. Bahan utama pembuatan dari kedua hand sanitizer itu sama. Kita coba yang spray dulu ya. Ini yang spray itu paling mudah dibuat. Bahannya 1, alkohol 96%. 2, hidrogen peroksida 3%. H2O2 ya, Mister. Hidrogen peroksida. H2O2 ya, Mister. Iya, H2O2 3%. Ditambah dengan gliserin. Kalau nggak ada gliserin, bisa diganti dengan aloe vera gel. Gel aloe vera. Itu sama. Alkohol itu untuk membunuh bakteri. Peroksida itu untuk membunuh virus, membunuh spora jamur. Kalau gliserin itu untuk menjaga kelembapan kulit. Gitu. Cara membuatnya begini. Misalnya kita membuat 1 liter ya. 1 liter hand sanitizer cair. Caranya adalah alkoholnya sebanyak 833 mili. Alkoholnya 833 mili. Peroksidanya 41 mili. Gliserinnya 15 mili. Nanti diaduk, dicampur dengan air mineral atau air mateng hingga 1 liter. Mungkin air yang ditambahkan sekitar 100 sampai 150 mili lah ya. Nanti sudah bisa jadi 1 liter itu. Itu ya. Jadi nanti
eh, bisa membuat sendiri kayak gitu di rumah. Sangat sederhana. Lah kalau nggak punya alkohol 96, punyanya alkohol 70% bagaimana? Kalau alkoholnya 70%, nggak usah ditambah gliserin, nggak usah ditambah peroksida, langsung dipakai aja. Karena apa? Nanti kalau alkohol 70% ditambah dengan bahan-bahan tadi, kadarnya turun hingga di bawah 60%. Alkoholnya sudah di bawah 60%, sudah tidak bisa digunakan sebagai hand sanitizer, karena sudah tidak bisa membunuh bakteri lagi. Nanti itu ya. Jadi kita hati-hati untuk membuatnya, tidak sia-sia. Yang kedua, kita membuat hand sanitizer gel. Kalau yang gel ini butuh waktu Mbak buatnya paling enggak 20 sampai 30 menit. Bahannya apa aja? Bahan utamanya sama. Alkohol 96%. Gliserin. Sudah ya? Ditambah pembentuk gelnya. Gelnya ada 2. Carbomer. Namanya carbomer. Yang kedua, tetraetil amin atau TEA. Berarti carbomer sama TEA. Kalau di toko kimia ini nanti harganya murah kok ya, 1000-an harganya per gram. Lah cara buatnya gimana? Cara buatnya ada 2 tahapan. Tahap pertama adalah membuat gel induknya dulu. Nanti tak share kok Mbak materinya, santai aja nanti saya share kok. Di grup Google Classroom ya, nanti saya share di sana. Membuat tahap pertama adalah membuat gel induk. Gel induk buatnya begini. 5 gram carbomer ditambah 30 ml air ditambah 210 ml alkohol, diaduk hingga membentuk gel. Ngaduknya ini butuh waktu sekitar 5 menit karena percampurannya butuh waktu, sulit larut di dalam alkohol. Kalau sudah membentuk gel, nanti ditambah 5 ml TEA. 5 ml TEA. Ini sudah jadi gel, gelnya sudah bagus, kayak gel lidah buaya gitu, kalau kita campur. Nah, selanjutnya kita buat hand sanitizer-nya. Ambil 35 gram gel induk tadi. Jadi gel yang sudah kita buat, diambil sebanyak 35 gram. Setelah itu ditambah alkohol 750 ml. Ditambah air 210 ml. Diaduk hingga membentuk gel. Ini paling enggak butuh waktu 20 menit untuk ngaduknya. Kalau sudah terbentuk gel, nanti boleh ditambahkan gliserin sebanyak 50 ml. Gliserinnya. Terus, kalau sudah terbentuk, boleh ditambah pewarna, boleh ditambah parfum. Bibit parfum yang kita beli di toko parfum itu, misalkan aroma melon, lemon, dan sebagainya itu boleh. Gitu. Kalau pewarna, pakai pewarna makanan, dan nanti jadinya bagus sekali. Gitu. Gitu ya cara buatnya sederhana. Lah nanti sebelum kita pakai, baik yang spray maupun yang gel, kita diamkan dulu. Paling enggak sekitar 72 jam agar bercampur sempurna dan homogen. Nanti kalau baunya tidak enak, berarti tidak boleh dipakai. Tapi kalau tidak berbau, berarti itu boleh dipakai. Bau nggak enak itu artinya baunya busuk. Kalau ada bau busuk, ada bakteri di dalamnya. Gitu. Kalau sudah 72 jam dan tidak ada bau, berarti hand sanitizer itu boleh dipakai untuk sehari-hari. Begitu. Gampang ya cara buatnya. Lah, ini nanti bukan tugasnya sampean, bukan. Kalau tugasnya sampean cuma sederhana,
Di rumahnya sama sudah ada alat pelindung dirinya enggak? Sudah. Sudah. Sudah ada keran yang di luar rumah untuk cuci tangan? Sudah. Ada poster-poster gitu yang ditempel baik di rumah maupun di kampung? Ada. Nah, nanti kalau yang di kampung sudah ada, difoto aja itu posternya, itu sebagai salah satu tugasnya. Nah begitu, difoto posternya, diupload di Google Classroom, ada ketentuannya di sana. Jadi sederhana kan ya tugas kimia untuk hari ini, belum yang aneh-aneh. Alhamdulillah selesai materinya. Ada pertanyaan kah? Mister, kalau misalnya nggak ada poster gitu gimana, Mister? Kalau Kalau nggak misalnya ada nggak bisa poster? keluar juga. Oh, di dekat rumah nggak ada. Kalau nggak ada ya carilah di internet satu gitu, download, tempelkan, beres kan? Nggak sulit. Boleh di-download berarti ya dari internet. Boleh, boleh. Kalau nggak bisa keluar, boleh download. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, ya selesai bisa. Pertemuan hari ini, mek ngono tok. Sederhana ya untuk pertemuan pertama, karena masih pesan. Baru pertemuan kedua nanti kita bicarakan kimia yang sesungguhnya itu kayak apa. Cukup hari ini? Cukup hari ini? Cukup ya? Cukup ya? Cukup, Mister. Oke, kalau cukup langsung saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu sehat, terus terhindar dari COVID-19, agar nanti kita bisa segera ketemu di sekolah. Harus kita putusin. Jadi Amin. salah satu cara mutus rantai ya kayak gini, kita belajar dari rumah, biar nggak berinteraksi dengan orang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.